Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan yang senantiasa hadir, tegak berdiri, mengurusi seluruh kebutuhan makhluknya tanpa kecuali. Cintanya yang tanpa batas senantiasa meliputi semesta. Kekuatan positif yang beliau bagikan kepada seluruh manusia harusnya membuat seluruh manusia di kehidupan ini dapat kehidupan yang menakjubkan. Lalu kenapa kita melihat ada dua kelompok manusia? Yang pertama ada yang kehidupannya penuh dengan berkah, menakjubkan, penuh keindahan. Di sisi lain ada juga kelompok manusia lain yang kehidupannya tidak begitu indah. Banyak sekali gambaran-gambaran hidupnya yang didapatkan justru tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sebetulnya harusnya itu merupakan sebuah teguran dari semesta kalau kita bisa membacanya. Kenapa gambaran hidup saya kok seperti ini? Karena gambaran hidup itu kan sebetulnya pencipta utamanya adalah diri kita sendiri. Pencipta gambaran hidup kita yang paling utama adalah pikiran kita. Di atas pikiran kita ada jiwa kita. Di atas jiwa kita ada energi yang paling murni, yaitu percikan cahayanya yang ditiupkan kepada kita, yang sering disebut dengan ruh. Dan ruh itu kan wujudnya adalah cahaya. Tetapi bukan cahaya biasa, tetapi cahaya di atas cahaya. Jadi sebetulnya setiap kita ini ya tidak hanya memiliki bentuk energi yang paling murni, tetapi kita juga memiliki bagian dari percikan cahaya Tuhan itu. Ya, kalau di Quran kan dikatakan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, itu terjadi di rahim ibu kita, maka aku tiupkan ruhku. Jadi kalau kita sadar, sesungguhnya kita semua ini adalah jiwa-jiwa dari cahaya yang sama. Cuman kita sedang bermain pada frekuensi yang unik, ya, frekuensi kita masing-masing. Itulah yang membedakan ya satu dengan yang lainnya. Jadi sebetulnya ya kita ini dalam hidup harus mengalami pengalaman berinteraksi dengan cahaya di atas cahaya. Harus punya pengalaman itu. Makanya di Quran kan ada kata-kata kullun nafsin zaikatul maut. Sayang sekali ayat-ayat yang berharga seperti itu didangkalkan oleh orang-orang yang terbuka mulutnya sementara pikiran dan jiwanya masih tertutup. Dan ayat itu diartikan dengan lancangnya ya oleh mereka yang dangkal. Kullun nafsin zaikatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Itu kan sewenang-wenang ya memahaminya. Kalau setiap yang hidup pasti mati, nggak perlu ada ayat. Karena setiap yang hidup juga pasti akan mati. Jadi kan seakan-akan ayat itu kalau diartikan seperti itu menjadi ayat yang sia-sia. Padahal Allah itu kan tidak pernah menciptakan satu ciptaan yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Karena beliau itu yang maha sempurna. Oleh karena itu mari kita mulai pakai lagi kecerdasan kita secara kritis, secara kreatif, ditambah dengan kolaborasi dan komunikasi agar kita bisa menggunakan kekuatan positif yang ada pada diri kita itu untuk menciptakan gambar hidup kita yang benar. Jadi kalau gambar hidup kita hari ini tidak menakjubkan, itu bukan soal takdir. Bukan soal Allah menghendaki kita seperti itu. Ya Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, dan kita salah ya menempatkan Allah pun masih salah kadang-kadang. Karena Allah itu dipersepsi seperti kita mempersepsi manusia lain. Kadang-kadang kita diajarkan dari kecil kan. Katanya Allah itu akan baik sama kita kalau kita baik kepada Allah. Allah itu akan menghukum dan mengazab kita kalau kita tidak baik kepada dia. Masa begitu? Kan yang punya sifat dendam itu kan kita.
Nggak sopan banget ya. Allah aja disifati oleh sifat kita. Ya kamu yang kayak gitu, kata Allah. Kamu kan kalau orang baik sama kamu baik sama orang. Orang judes sama kamu juga judes sama orang. Orang jahat sama kamu juga jahat sama orang. Kan seperti yang punya sifat seperti itu ya kamu. Kan Allah mengatakan kalau kamu memuliakan aku akan muliakan kamu. Kalau kamu mengagungkan aku juga akan mengagungkan kamu. Dan kalau kamu melupakan aku tidak akan melupakan kamu. Karena aku tidak pelupa. Cuman aku hanya akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Yang paling berbahaya kan dalam hidup itu kan lupa pada diri sendiri. Jadi saya setuju sekali malam ini tidak usah dibatasi oleh judul. Karena judul itu kan arogansi kita aja. Karena kita menyampaikan gagasan. Biarkan saja beliau yang menyampaikan gagasan pada kita. Kita nikmati saja ya. Oleh karena itu saya setuju kalau malam ini kita coba mengalir saja. Karena saya yakin yang paling tahu kebutuhan dari masing-masing kita saat ini adalah beliau yang meliputi diri kita masing-masing. Karena beliau kan meliputi diri kita masing-masing. Tangannya berada pada diri kita masing-masing. Kuasanya ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana beliau yang maha kuasa tidak bisa menjangkau kita? Bagaimana beliau yang maha mengetahui tidak tahu kebutuhan kita? Oleh karena itu saya cuma berserah diri aja kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, bahkan aku bukan siapa-siapa. Hanya terserah Engkau saja. Aku mau dipakai apa untuk menjadi tanganmu yang mana, untuk menjadi peranmu yang mana, ya terserah. Ya, gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada gambar hidup tadi itu, ya. Jadi seluruh manusia harusnya dapat memotret gambar hidup itu sebagai suatu pelajaran berharga untuk melihat ada apa dengan pikiran saya, ada apa dengan jiwa saya, ada apa dengan kemurnian diri saya. Karena sebenarnya gambaran hidup itu baik secara finansial maupun dari sisi kesejahteraan, mohon maaf ya, termasuk juga dari sisi kesehatan. Kan riset-riset modern tentang neuroscience sudah jelas membuktikan bahwa 50% orang ya kalau dia itu sakit-sakitan fisiknya itu berasal dari kontribusi jiwa yang tidak sehat. 25% berasal dari kontribusi pikiran yang tidak stabil. Ya, 15% kontribusi dari hubungan sosial yang tersendat. Karena setiap orang, mohon maaf ya, yang belum menjadi cinta dalam hidupnya, belum menjadi sumber cinta dalam hidupnya, di mana jiwanya masih dalam kegelapan, masih terasing dari ruhnya, otomatis kan pikirannya bermasalah. Pikiran yang bermasalah otomatis ya akan mempengaruhi emosi. Karena emosi itu kan berhubungan dengan perasaan. Nah, perasaan itu kan sebetulnya aktifnya itu karena ada sinyal dari pikiran. Nah, ketika pikiran negatif, perasaan menjadi negatif. Ketika pikiran positif, perasaan menjadi positif. Sedangkan perasaan memiliki namanya rasa. Rasa itu energi ya, energi yang bergerak. Ketika energi itu terhenti, tersumbat, maka dia akan menjadi emosi. Nah, tetapi ketika sudah menjadi emosi, nggak usah khawatir ya. Karena spektrum emosi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sekalipun, itu sesungguhnya itu adalah menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi di setiap spektrum emosi itu ada pesan pembelajaran. Jadi kita diajari untuk merasakan spektrum emosi rendah, spektrum emosi tinggi. Tidak ada salah benar di situ. Tidak ada spektrum emosi negatif sebetulnya. Yang ada cuma evolusi saja, evolusi kesadaran. Jadi sebetulnya kita harus memahami ya, bahwa sesungguhnya kata negatif dan positif pun sebetulnya tidak cocok lagi bagi orang yang berkesadaran. Yang ada itu adalah evolusi. Jadi evolusi itu adalah proses transisi saja sebetulnya. Kalau rumah kita sedang direnovasi, ya pasti berantakan dulu. Dan berantakan kan tidak buruk. Kan tidak mungkin rumah kita tiba-tiba baik, ya, karena direnovasi namanya juga. Jadi kalau kita tidak mau ya melakukan tidak mau terganggu karena transisi, ya aneh sekali. Transisi itu selalu saja ada proses-proses yang kita tidak nyaman, ada proses-proses yang tidak enak. Tapi proses itu bukan harus diingkari, bukan harus dihindari.
Makanya kan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, bukan, sama sekali tidak. Justru kita sedang melihat diri kita yang asli. Bahkan kita sedang mengizinkan, ya apa yang sedang dipikirkan, sedang mengizinkan apa yang sedang dirasakan apa adanya. Dan meniti ke dalam diri itu adalah proses awal, adalah jujur pada diri sendiri. Kita harus tahu siapa diri kita, karena dengan tahu siapa diri kita secara jujur, maka kita tidak akan salah melakukan treatment pada diri kita. Kan meditasi itu pertama adalah tahu siapa diri kita, yang kedua kita tahu treatment apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita sudah tidak jujur pada diri kita, bagaimana bisa melakukan treatment? Misalkan kita ini, mohon maaf, pemarah. Tapi kita mengingkari bahwa sesungguhnya kita ini pemarah. Dan kita pada saat kita sedang didatangi rasa marah itu, dan kemudian kita menolaknya. Dan rasa marah yang ditolak itu akan semakin menguat. Dan setiap perlawanan itu pasti akan menguat. Makanya hati-hati ya. Banyak orang belajar spiritual, tetapi makin arogan, makin merasa paling benar, bahkan merasa sudah jumpa aja dengan Tuhan gitu. Itu sebetulnya arogansi. Itu karena tidak tahu. Padahal sebenarnya yang sesungguhnya dia sedang menguatkan egonya sendiri. Karena apa? Ya itu karena salah kaprah. Apalagi tidak mendapatkan pembimbing yang tepat ya untuk mengembangkan potensi dirinya. Lalu kekuatan positif pada dirinya itu kan tidak berfungsi sama sekali. Hasilnya tadi gambaran hidup yang tidak seperti yang diinginkan. Kadang-kadang saya juga suka aneh ya lihat orang-orang itu menginginkan sesuatu, tetapi yang dibicarakan, yang dipikirkan, selalu saja yang tidak dia suka. Iya, dia tidak suka ya bahwa jalan macet itu dia tidak suka. Tapi kalau ada kemacetan itu berapi-api bicara, tadi saya kejebak macet sekian jam. Jadi seakan-akan setiap orang terus bersimpati pada dia. Ya sudah, kalau udah macet ya udah aja. Makanya bagus ya. Banyak sekali ya, mohon maaf, di komunitas saya itu sekarang punya kebiasaan. Pokoknya saya kemana-mana selalu bawa CD ceramah saya. Yang sudah, apalagi yang sudah meniti ke dalam dirinya agak tinggi sedikit, sudah saya bekali. Ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada Al-Maidah. Jadi satu surat tuh Al-Quran sudah saya kupas ya. Ada 25 episode, ada yang 30 episode. Ya udah dengerin itu kan. Tidak terasa. Jadi kan itu sebetulnya hanya soal bagaimana memanage energi. Karena energi itu netral adanya sebetulnya. Tidak ada energi negatif. Terserah kita mau memanage seperti apa. Kalau sore ini kita melihat kotoran sapi, ya sabar aja. Kan besok-besok kan mungkin udah jadi jeruk. Ya, dan jeruknya juga dimakan oleh kita. Kan yang kita makan tuh kotoran sapi sebetulnya. Yang sudah diproses oleh alam. Itu kan hanya proses evolusi saja. Nah kalau kita sadar dengan itu kan sebenarnya kita tidak akan terjebak oleh salah benar. Disinilah sebetulnya ya ketenangan itu mulai lahir kalau kita sudah memiliki spektrum ya pemikiran yang semacam itu. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah, luar biasa sebetulnya di dalam diri kita itu. Bayangkan ya, ketika tubuh kita sudah sempurna diciptakan Allah, kemudian Allah tuh meniupkan dirinya. Ya, Allah tuh meniupkan dirinya loh, bukan meniupkan kita, meniupkan dirinya, ya. Meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Meniupkan bagian dari dirinya kepada kita. Aduh, luar biasa sebetulnya. Jadi harusnya kan semua menakjubkan ya hidup itu kalau sudah menemukan diri sejatinya. Jadi kenapa kita kok seperti ini? Karena kita selama ini menganggap ya pikiran kita sebagai diri kita. Lalu kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu kan sering menipu ya. Kita sering mengatakan setan itu seakan-akan suatu entitas yang di luar diri kita. Padahal kan setan itu wujudnya adalah sesuatu yang membisiki pikiran kita. Yuwaswisu fi sudur ya, yang suka membisik. Membisik itu kan jelas, jaraknya tidak mungkin jauh. Membisik itu ya jaraknya dekat. Ya, dan membisik itu kan tidak terdengar, ya, tidak terdengar. Jadi kalau kita berniat, ya Allah, nanti malam saya mau bangun malam, saya mau meditasi, saya mau tahajud gitu. Begitu alarm sudah bunyi kan kemudian dicari tuh si HP-nya, berisik loh, langsung dimatikan. Lah yang mematikan itu siapa? Yang mematikan kan setan. Jadi kalau kita sampai hari ini belum pernah, ya itu yang mematikan tuh setan kan. Kan setan langsung memberikan bisikan. Kata setan tuh,
ngantuk, kan gitu. Cuman gitu aja, setan membisikannya nggak pakai keras-keras, ngantuk, cuman gitu aja kan, langsung masuk ke selimut lagi. Dan yang mematikan alarm itu kan sebetulnya setan. Jadi kalau hari ini kita belum pernah lihat setan, coba habis matikan alarm, terus ngaca dulu, oh itu setan ternyata. Ya, ya itu kan, itu kadang-kadang kita ini susah belajar agama itu karena semuanya goib ya. Allah goib, malaikat goib, setan goib, ya iblis goib, Fir'aun goib karena dulu Musa goib, Ibrahim goib lah. Bagaimana kita bisa mendapatkan keimanan kalau semuanya goib? Sesuatu yang goib itu harus nyata dulu supaya bisa diyakini. Kan itu sebetulnya, ya. Ini ngobrolnya santai aja lah, nggak usah biar kata Bunda tadi tegang, biar nggak tegang ya. Santai aja nih, saya ngobrol ini bukan ceramah ya. Jadi kembali lagi dalam diri kita itu ada suatu potensi besar. Nah, kalau kita sudah bisa ya melakukan interaksi ya dengan ruhku yang ada dalam diri kita, maka bagian dari ruhku itu yang bernama jiwa, kalau dalam bahasa Islam kan disebutnya nur insani. Dalam bahasa lain sering disebut dengan Roh Kudus, sering disebut dengan sukma, sering ada banyak istilah-istilah ya, istilah-istilah. Jadi ya, tidak penting sebetulnya istilah itu kan. Sebetulnya Tuhan juga sebetulnya kan nggak punya nama. Yang ngasih nama kita juga. Ya, yang ribut kita juga. Ya. Nah, Tuhan itu kan membebaskan. Kamu panggil aku apapun ya terserah kamu. Ya, nah, ya. Kalau Lao Tzu kan memanggil Tuhan To. Kemudian ada yang menyebut Tuhan Sang Hyang Taya, ada yang menyebut Tuhan Sang Hyang Wening. Ya terserah sebanyak apa itu sebutannya, terserah saja. Tuhan antang-antang aja. Karena asalnya juga nggak punya nama. Kan nama itu karena kecenderungan kita aja ingin memberi nama. Yang lucunya kita setelah memberi nama seakan-akan kita udah tahu Tuhan. Padahal baru tahu nama Tuhan, itu pun yang diciptakan oleh kita sendiri. Sama ya, kita kalau udah habis dari Mekah kan ya kayaknya udah tahu deh rumahnya Tuhan gitu kan. Padahal kan di Quran itu mohon maaf ya tidak ada cerita rumah Tuhan yang dibuat oleh manusia. Nggak ada. Di Quran itu kan ceritanya cuma ada rumah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Kan kalau kita melihat bahasa Quran kan inna awwala baitin wudi'a linnas. Nah, rumah awal yang aku bangun untuk berkumpulnya manusia. Nah, ini ada berkumpul nih. Nah, berkumpul manusia dengan siapa? Ini karena pikiran kita sudah terdistorsi, langsung aja pikirannya itu berkumpul manusia dengan manusia. Sebut saja haji, umroh, karena kita memang ngumpul di sana. Lah kalau ngumpul kan di rumah juga tiap hari ngumpul. Di lapang bola juga sepak bola ngumpul, di lapang voli juga ngumpul. Jadi ngumpul itu sebetulnya bukan manusia dengan manusia. Ngumpul itu adalah manusia dengan Tuhan. Di mana? Ya di rumah Tuhan. Supaya bisa ngumpul dengan Tuhan, ya jelas dong, kita harus berkunjung ke rumah Tuhan. Makanya untuk berkunjung ke rumah Tuhan harus tahu dua alamat Tuhan. Setelah tahu alamat Tuhan, ya kita akan tahu di mana rumah Tuhan. Setelah tahu rumah Tuhan, kan ada pekerjaan berikutnya, pintunya sebelah mana, kan begitu. Setelah ketemu pintunya, belum selesai, kuncinya yang mana, kan gitu. Setelah ketemu kuncinya, baru kita buka pintunya, baru masuk. Begitu masuk ke rumah Tuhan, itu bahasa Arabnya kan disebutnya hijul bait, berkunjung ke rumah Tuhan. Nah, berkunjung ke rumah Tuhan ngapain? Bukan lihat rumah Tuhan. Ya, ngapain lihat rumah Tuhan? Di Quran pun dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jangan kau sembah rumahnya, sembahlah yang punya rumah. Kan gitu. Dibaca tiap sholat, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait, kan gitu. Sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Cuman karena kita nggak ngerti. Makanya hebat sebetulnya ya, Quran itu ya, Quran itu kan QS ya, Quran surat. Yang namanya surat itu kan pasti ada pesan. Saya kirim surat ya ke Bunda Ise. Ya, saya kirim surat ke Bunda Ise. Pasti kan kalau yang namanya ngirim surat, itu kan di dalamnya itu ada pesan yang disampaikan. Nah, Bunda Ise nanti akan membalas pesan apabila merespon pesan saya, apabila ngerti kan? Iya. Pertama ngerti bahasa yang saya tulis. Yang kedua bisa baca dong Bunda Ise-nya. Yang ketiga bisa menyimak yang saya tulis.
Yang keempat, bisa menangkap maksud saya. Yang kelima, baru bisa merespon. Nah, respon itu kemudian bisa jadi balasan buat saya. Kan begitu. Nah, ini ya, kita dapat surat dari Allah. Ini suratnya bukan dari orang biasa loh. Suratnya dari Allah. Coba, apa nggak bangga? Oh, kalau saya itu kalau udah pegang Quran, bangga banget gitu. Terima kasih ya Allah, engkau kirim surat buat aku. Itu surat cinta dari Allah, keren banget gitu kan. Makanya saya bacanya pelan-pelan, karena yang kirim surat kan Allah. Pasti pesannya keren deh. Iya, makanya begitu saya baca, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah. Kan timbul respon dari saya. Gimana caranya saya bisa menyembah yang punya rumah? Di mana engkau ya Allah? Rumahmu di mana? Bagaimana cara masuknya? Kan kemudian saya melakukan upaya. Lalu mencari, kan? Gitu. Inna awala baitin wudi'a linas lalladzi bibakata mubarakah. Lalu di Quran dikatakan, carilah tempat yang tersembunyi dan diberkahi. Bakah. Bakah itu bukan Ka'bah. Ini karena dekat biasanya pakai ilmu apa namanya itu? Ilmu teka-teki ya. Ilmu jalan pintas. Oh, ilmu cocoklogi. Kan biasanya pakai ilmu cocoklogi ya. Karena ada bakah di Quran. Ini kayaknya enak nih kalau diterjemahkan Ka'bah gitu. Padahal kan bakah itu bahasa Arab. Artinya adalah tempat yang tersembunyi. Tetapi di situ kata-kata tempat yang tersembunyi yang diberkahi. Nah, harus dicari dong tempat yang tersembunyi dan diberkahi itu di mana. Dikasih tandanya di situ ya. Fihi ayatum bainah. Di dalam bait itu ada tanda Tuhan yang terang benerang. Gitu. Maqamu Ibrahim, bahkan di dalamnya juga ada level Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa masuk ke dalamnya, amanlah dia. Walillahi alanas, wajib setiap manusia hijul bait, berkunjung ke rumah itu. Manis tato'a ilahi sabila. Nah, diterjemahkan lagi konyol. Manis tato'a ilahi sabila diterjemahkan bagi orang yang mampu. Wah, itu main teka-teki lagi. Padahal kan sabila itu artinya jalan tol. Jalan tanpa hambatan, bypass lah kalau di kita. Kalau jalan sempit kan namanya torik. Makanya kalau kita berdiri di Mekah ya, di Masjidil Haram, ngalangin jalan kan, si polisi bilang, torik. Gitu. Maksudnya, tong cicing didinya, itu halangan jalan. Kan tapi gitu, orang kita ngomongnya tarik gitu. Jadi, ya, makanya tarik. Padahal torik itu kan ada torikot. Torikot itu adalah ya sebuah perjalanan menuju Tuhan. Kan gitu. Jadi, torik itu artinya jalan. Kalau sabil itu jalan besar, jalan bebas hambatan. Dan kita itu menuju Allah, jangan lewat jalan kecil, biar cepat. Jalan bebas hambatan, jalan yang besar. Makanya manis tato'a ilaihi sabila. Jadi haji itu bagi semua manusia yang tahu jalannya. Bukan bagi yang mampu. Ya. Makanya ya tahu dulu jalannya. Kan kalau haji yang syar'i, mohon maaf, tidak perlu tahu jalan kan. Pokoknya dari rumah naik bis, tahu-tahu udah di Cengkareng. Dari Cengkareng ya digiring ya, naik pesawat. Tahu-tahu di pesawat. Ya udah tidur aja 9 jam, tahu-tahu di Jeddah kok. Nggak perlu tahu jalan. Yang tahu jalan cukup pilot aja. Kan begitu. Jadi yang kalau haji yang itu nggak perlu tahu jalan, tapi haji yang meniti ke dalam diri ini ya, berkunjung ke Baitullah yang sejati untuk menemui dia sang pemilik sejati kita, ya jelas dong harus tahu jalannya. Bahkan jalannya harus bebas hambatan, namanya sabil. Nah, bebas hambatan berarti siapa sih yang suka membuat hambatan itu? Yang suka membuat hambatan ya diri palsu kita, ya, diri palsu kita. Merasa diri paling bisa, merasa diri paling hebat. Bahkan ya perjalanan spiritual pun seakan-akan bisa diatur-atur oleh kita. Sehingga banyak sekali yang terjebak ya dalam perjalanan spiritualnya kemudian dengan ekspektasi yang dia bangun. Apa yang terjadi ketika terlalu banyak harapan kan yang akan muncul adalah kekecewaan. Dan anehnya kita itu kan suka aneh ya. Kita sakit hati nyalahkan orang. Kenapa sih kamu sakit hati? Karena orang itu nyakitin saya. Padahal yang nyakitin dia itu kan harapan dia pada orang itu. Bukan orangnya. Coba kalau dia tidak punya harapan pada orang itu. Kan dia berharap orang itu memujinya. Orang itu menyayanginya. Begitu orang itu tidak memenuhi ekspektasi dia, maka dia sakit hati. Tapi yang disalahkan orang lain. Padahal kan yang salah harapan dia. Coba nggak usah berharap. Ya kan?
Sudah, terima saja setiap orang apa adanya. Kan gitu ya. Apapun yang dilakukan dia, ya yakini saja. Kalau di belakang dia itu kan ada jiwa-jiwa yang sama. Kan gitu ya, yang sedang melakukan tugas masing-masing di keunikan frekuensinya sendiri. Ya sudah ya. Jadi ketika dia nyakitin kita kan sebenarnya dia juga nyakitin dirinya sendiri. Dan kita tidak akan sakit hati kalau kita memahami mekanisme yang semacam itu. Jadi hidup itu menakjubkan kalau kita tahu rahasia-rahasia yang kecil-kecil seperti ini ya. Cuman ya karena kita, mohon maaf, mungkin terlalu sibuk baca kitab ya, one day wajuj, jadi kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk berpikir. Nah, jadi itu. Nah, para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi, untuk apa sih kita ini harus memasuki keheningan? Untuk apa sih kita harus memperoleh ketenangan? Satu, sebenarnya tujuannya itu supaya kita mendapatkan kecerdasan. Karena inti kecerdasan itu adalah kebijaksanaan. Gitu ya, inti dari kecerdasan adalah kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan itu bukanlah bentukan intelektualitas. Tapi kebijaksanaan itu sebetulnya adalah ya proses yang didapat ketika kita ya berani mengizinkan untuk ya memahami diri kita sendiri. Makanya meditasi itu kan sebenarnya bukan mengosongkan pikiran. Justru biarkan saja pikiran itu cekcok sendiri. Tapi kita jadi pengamat karena diri kita bukanlah pikiran itu. Ketika kita mengamati cekcoknya pikiran kita, ternyata suatu saat energi yang menumpang dalam pikiran itu kan bisa lenyap. Seperti kita nonton film. Nah, kalau kita sudah bisa melenyapkan itu, energi-energi yang menumpang itu namanya kita sudah mampu ya mengubah energi. Itu yang disebut dengan kemampuan berkesadaran. Nah, ketika kita sudah mengubah energi itu, apa yang terjadi? Kita akan melampaui pikiran. Saat melampaui pikiran, disitulah memasuki yang namanya kesadaran. Kan gitu ya. Sederhana sebetulnya, sederhana. Asal mau aja lah, asal mau. Kalau ada niat, lautan itu bisa diseberangi loh. Tapi kalau nggak ada niat, melangkah satu langkah pun mungkin nggak jadi-jadi. Ini kan persoalan niat, persoalan tekad. Persoalan tekad saja sebetulnya. Gitu. Ya, nah, jadi orang bijaksana itu terkadang ya tidak mau lagi berdebat, bahkan lebih suka mengasihkan diri ya. Tapi saat dia mengasihkan diri, sebetulnya bukan dia takut dengan keadaan, cuman ya cara cerdas yang dilakukan oleh dia untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang belum siap mengembangkan diri sebetulnya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang frekuensi rendah, bukan negatif ya, bukan negatif. Karena orang yang seperti itu juga kita butuhkan ya. Kita butuh mereka-mereka itu untuk partner kita ya. Nah, tidak usah dilayani ya. Kita mengasingkan diri dari mereka. Sebenarnya bukan berarti kita takut dari mereka. Cuman menghargai ya dan menghormati mereka-mereka yang belum siap untuk berkembang. Makanya kan menyampaikan ilmu itu berat sebetulnya, apalagi ilmu-ilmu yang inti ya, ilmu untuk meniti ke dalam diri. Karena ya menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Jadi tidak berat, makanya tidak mudah ya berkomunikasi di ruang virtual. Karena kan saya tidak bisa melihat gambar masing-masing setiap wajah. Tapi kalau nyampe di rumah saya sih dari lihat wajahnya 1 detik pun udah kebaca kan sebetulnya ya. 1000 tahun di mana, 1000 tahun yang akan datang ada di mana udah kebaca ya, udah kebaca. Karena setiap tubuh manusia itu kan mengekspresikan apa yang tertahan ya di dalam pikiran dan perasaannya, itu tidak bisa dibohongi ya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa melatih diri untuk bisa menajamkan ya sensor yang diberikan Tuhan pada diri kita yang bernama rasa. Dan rasa itu adalah sensor yang sangat luar biasa. Karena rasa itu kan energi. Jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi tujuan utama dari belajar meniti ke dalam diri itu sebetulnya adalah supaya kita ini sadar bahwa sebetulnya aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Supaya kita sadar bahwa aslinya kita kan makhluk spiritual. Nah, kita ini kan kebalik. Jadi seakan-akan kita itu ya memandang diri kita itu makhluk bumi yang sedang mencari spiritual. Padahal aslinya kita tuh makhluk langit, makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya karena dikaryakan di bumi kan kita dikasih tubuh.
Nah, ketika dikasih tubuh kan tidak sembarangan Allah tuh ngasih tubuh sama kita. Itu di Quran surat Ali Imran, yaitu Ali Imran ya, ayat yang ke-6. Itu ada kata-kata begini dari Allah. Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah ya, arsitek yang maha agung, yang telah menciptakan tubuh di rahim ibumu sebagaimana yang Dia rencanakan. Nah, ini kalau terjemahan dari saya begitu ya, karena itu bahasa Arabnya memang begitu ya. Tapi kalau terjemahan yang dibaca oleh para sahabat saya juga nggak tahu ya terjemahan siapa. Kadang-kadang juga nggak jelas terjemahannya ya. Jadi saya ulangi lagi. Dialah Tuhan sang arsitek agung, Al-Musawwir. Jadi Al-Musawwir itu arsitek agung sebetulnya. Ya, yang telah menciptakan tubuhmu di rahim ibumu sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi sang arsitek ini kan menciptakan tubuh, kan tidak mungkin diciptakan tubuh suka-suka aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dalam sebuah hadis kursi beliau mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan tubuhmu fa khalaqtu khalqan. Dari situ kita mendapatkan gambaran, oh berarti Tuhan itu ya menyembunyikan diri di dalam rumahnya yang bernama tubuh. Dan tubuh ini adalah jalan, tubuh ini adalah kendaraan untuk bisa menyaksikan yang tersembunyi sehingga bisa kelihatan dengan terang, benderang, dan jelas. Kan begitu? Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih cara menggunakan tubuh supaya kita bisa menyaksikan diri sejati kita? Disitulah diutus para nabi, para rasul, kan begitu. Ya untuk mengajarkan cara meniti ke dalam diri. Karena tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, aduh subhanallah. Aduh kalau tahu. Itu semua itu adalah memiliki kunci-kunci untuk meniti ke dalam diri. Dan kalau kita sudah menemukan kuncinya, luar biasa. Ya, kecerdasan mulai muncul, kebijaksanaan mulai muncul. Maka kita tidak mungkin ya mengambil pilihan-pilihan yang konyol dalam hidup. Gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi tadi ya ingin hidup yang disukai, tetapi yang dipikirkan dan dibicarakan yang tidak disukai. Ya, begitu gagal usaha cerita kemana-mana, gagal usaha ketemu teman arisan langsung terisak-isak. Aduh, saya ini usaha lagi gagal. Oh itu, udah gitu nyalahin pandemi lagi. Karena pandemi, banyak cerita negatif semua ceritanya. Padahal kan pandemi juga tidak dikehendaki, usaha gagal tidak dikehendaki, tapi kok dibicarakan? Aneh sekali ya, kadang-kadang begitu. Bicarakan saja yang kita suka, yang kita ingin itu terjadi. Coba lihat, keajaiban mulai datang. Itu hukum tarik-menarik. Karena hukum tarik-menarik itu tidak pernah gagal ya, menarik sesuatu, like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi kalau kita belajar fisika dulu, ya belajar kelistrikan misalkan, itu hukum tarik-menariknya berbeda. Ya, muatan positif menarik muatan negatif. Yang positif dengan positif tolak-menolak. Yang positif dengan negatif tarik-menarik. Tapi hukum tarik-menarik spiritual yang namanya law of spiritual attraction, justru like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi ya semua yang kita tarik dalam hidup sekarang ini ya itu sebetulnya tidak mungkin orang lain yang menariknya kecuali kita sendiri. Cuman kan kita tidak tahu mekanisme kekuatan itu bekerja. Nah, karena kita tidak belajar bagaimana mekanisme kekuatan itu bekerja menarik semua menjadi gambar hidup kita, lalu kita menjadi tidak jujur pada diri kita. Dibungkuslah dengan ya pembenaran-pembenaran yang ilusif. Oh, ini takdir dari Allah. Allah sedang menguji saya, macam-macam ya, tambah sesat aja karena pikiran diikuti seperti itu. Ya, semakin tidak menakjubkan hidup. Ya, akhirnya semakin salah yang mempersepsi Tuhan kita sendiri. Jadi Tuhan yang Maha Cinta ini sudah dipersepsi dengan cara yang salah. Kan aneh sekali ya, orang ceramah di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, Tuhan kita itu Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Ghani, luar biasa. Tetapi dia juga masih ragu ya pada dirinya sendiri. Yang memikirkan hari esok aja masih penuh dengan kecemasan. Jadi benar kata Kang Sujiwo Tejo ya. Menghina Tuhan itu nggak usah nginjek-injek kitab sucinya katanya. Ragu tidak aja kamu dengan hari esok sudah menghina Tuhan. Jadi di mana katanya Tuhan Maha Kaya? Di mana katanya Tuhan Maha Gagah? Kamu memble gitu.
Jadi kan itu tidak koheren ya, tidak koheren. Nah ini kan sebetulnya nggak tahu ya kenapa saya perhatikan banyak sekali ya di antara kita ini terkadang melakukan apa itu tindakan-tindakan yang incoherent ya, jadi tidak koheren. Yang diinginkan begini, yang dipikirkan begitu, yang diinginkan begini, yang dibicarakan begitu. Jadi sungguh sangat aneh. Nah, para sahabat, jadi kalau kita ini adalah aslinya makhluk spiritual, kan harusnya kita ini menjadi pembawa cahaya dong. Dan pembawa cahaya itu jelas harus ya memberikan pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Karena yang ditiupkan kepada kita kan sumber cinta. Gitu, ya. Harusnya kan begitu. Jadi kita memberikan cara hidup yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Makanya ciri-ciri pembawa cahaya itu, yang pertama biasanya memberikan cara hidup yang bijaksana dan temanya itu selalu cinta kasih. Temanya selalu cinta kasih. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada orang yang membicarakan Tuhan, tetapi kok galak banget gitu ya, serem gitu ya, lalu nakut-nakutin, berdebat gitu. Ya, itu mohon maaf ya, itu perlu ada mereka itu ya untuk melihat cahaya itu kadang-kadang perlu kegelapan. Kan pola fenomena pikiran kita bekerja itu kan begitu ya. Untuk memahami keteraturan itu memang perlu kekacauan ya. Untuk memahami rekondisi itu memang perlu ada kehancuran. Untuk memahami cahaya itu kadang-kadang memang perlu kegelapan. Karena siang hari juga ada bintang tapi nggak kelihatan. Baru kelihatan bintang malam hari karena ada kegelapan. Kan sebetulnya. Tapi kegelapan itu sebetulnya jalan sebetulnya ya untuk menuju cahaya. Kehancuran itu jalan untuk menuju keteraturan. Ya kan? Kekacauan itu jalan menuju keteraturan. Kehancuran itu jalan menuju rekonstruksi kan sebetulnya. Jadi bagi orang yang sudah sampai di kesadaran itu, tidak ada bagi dia itu negatif dan positif. Yang ada cuma proses evolusi saja. Evolusi saja, evolusi ya. Hari ini daun kering, ya. Besok menjadi humus, diserap oleh akar. Berikutnya bulan depan sudah jadi pucuk yang baru. Indah banget. Dia sadar sebetulnya pucuk yang baru itu adalah evolusi dari daun kering yang jatuh. Jadi kalau dia lihat semua proses itu, di mana salah benar adanya? Nggak ada. Semua sempurna adanya. Cuman penilaian kita terhadap itu menjadi salah benar. Ya, semua orang mengatakan sekarang Semeru ya memuntahkan erupsi. Dan semua bilang itu musibah. Tapi coba dengar ya kata-kata saya. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang, di sekitar Semeru itu nanam pisang gede-gede, nanam singkong gede-gede, ya nanam sayur subur, nanam cabai subur. Pasti semua yang bilang hari ini musibah, besok-besok bilang, oh alhamdulillah panen saya luar biasa, berkah. Kan sebenarnya ngasih judul musibah, kita yang ngasih judul berkah kita juga. Padahal itu hanya proses evolusi saja. Nggak ada benar salah di situ. Semua sempurna kok. Aduh, kalau kita sudah bisa melihat kehidupan seperti itu, anteng saja kita tidak terjebak ya oleh pasang surut kehidupan, tidak terjebak oleh gelombang. Karena gelombang itu kan fenomena permukaan. Gelombang itu fenomena permukaan. Jadi gelombang itu di samudra terjadi karena fenomena permukaan. Di bawah samudra tidak ada gelombang. Gelombang itu adalah fenomena permukaan. Makanya sepanjang kita di permukaan, kita akan naik turun terus. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-49. Nanti boleh dibaca deh sendiri di rumah ya. Ali Imran ayat 49. Dikatakan begini. Jadi sebetulnya penyakit manusia yang harus segera disembuhkan itu 3. Penyakit yang pertama adalah ya tertutupnya ya penglihatan kolbu kepada Tuhan, yaitu kebutaan. Kebutaan itulah. Dan kebutaan itu kan sebetulnya melihat manusia pun kita buta ya, hanya melihat manusia dari sisi luarnya saja. Tidak bisa melihat ya Adam itu di balik Adamnya. Padahal kan sudah ada contoh di Quran ya, ketika iblis itu disuruh sujud pada Adam, kemudian dia tidak mau sujud, ya dengan angkuhnya kemudian memperdebatkan soal asal muasal dirinya, karena diri diciptakan dari api, Adam dari tanah, lalu dia mengatakan seakan-akan api itu lebih mulia dari tanah. Itu kan klaim dari proyeksi egonya sendiri. Yang menyatakan api lebih mulia daripada tanah itu kan dirinya sendiri.
Padahal di semesta ini kan api dengan tanah ya sama-sama kita butuhkan. Tanah kita butuhkan buat hidup, api juga dibutuhkan buat masak. Kalau kita bisa mengendalikan api, kan nggak ada yang salah dengan api. Kalian juga tidak hidup hari ini kalau nggak ada api, betul nggak? Coba, gimana kalau nggak ada api? Emangnya apa itu beras mau dibahem aja, dicapek ya sama kita keras-keras kan gara-gara ada api kan kita bisa makan nasi, betul nggak? Jadi apa yang salah dengan api? Kan itu sebetulnya adalah klaim karena kedangkalan. Itulah ya, mohon maaf ya, makanya kan siapa sih iblis itu? Ya iblis itu yang suka mengklaim diri sebagai siapa dengan kedangkalannya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah di ruangan ini ada iblis? Ya tanya aja apakah kita suka mengklaim sesuatu karena kedangkalan kita? Ya itu, ya itu. Jadi sebenarnya kita ini kan kadang-kadang bicara iblis goib ya. Padahal iblis itu kan tiap hari di rumah, makan, minum, mandi, pakai baju, kan gitu ya. Cuman melihat sesuatu dengan kedangkalan. Jadi karena tidak tahu pesannya. Jadi cerita tentang Tuhan menyuruh iblis itu sujud pada Adam itu cerita masa lalu saja. Seakan-akan dialog itu tidak terjadi dalam kekinian. Karena belajar tidak secara konseptual, tidak secara kontekstual. Akibatnya kita hanya pandai bercerita. Padahal itu kan kejadian terjadi dalam diri kita. Nah, siapa malaikat? Kan sederhana. Ketika malaikat disuruh sujud, malaikat itu langsung sujud. Karena malaikat itu tidak mengklaim dirinya siapa. Ya kan? Bahkan malaikat kan terbuat dari cahaya. Kan harusnya kan malaikat lebih kencang lagi. Nggak mau, saya kan terbuat dari cahaya. Adam terbuat dari tanah. Kan kalau mau gitu-gituan, harusnya kan malaikat. Betul nggak? Iya. Tapi malaikat tidak begitu kok. Disuruh sujud, sujud saja. Kenapa? Karena yang dilihat oleh malaikat bukan Adam secara fisik, tetapi yang dibalik Adam. Nah, karena dia udah tembus pandang kesadarannya, itu yang dia lihat bukan Adam sebagai sosok manusia. Yang dilihat dia adalah ya yang dibalik Adam. Jadi kalau ditanya siapa sih iblis dan siapa malaikat, sederhana kalau bagi saya. Ya iblis diri kita juga, malaikat bisa jadi diri kita juga. Saat kita tembus pandang sehingga kita melihat hakikat Tuhan di balik semua peristiwa, itulah sesungguhnya kita mewarisi sifat malaikat. Tetapi ketika kita sedang memandang sesuatu dari kedangkalan pikiran kita, ya iya, kita akan dijebak dan disesatkan pikiran kita sendiri. Saat itu kita sedang menjadi iblis. Jadi kan sebetulnya sosok itu ada pada diri kita. Itulah yang namanya meniti ke dalam diri. Jadi meniti ke dalam diri itu tidak usah ya, mau kemana nih Bunda Isu? Saya mau cari iblis berburu. Ya. Oh, kadang-kadang kan, mohon maaf ya, sekarang ini ada berburu hantu. Ya, kadang-kadang ada juga, mohon maaf, wah ini di dalam tubuh kamu ini ada jin nih, harus dikeluarkan. Oh. Di ruqyah. Iya, itu gimana sih? Memang di setiap manusia juga ada jin. Kan jin itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi pada diri kita itu ada. Bakat kita, potensi kita. Makanya kita sekolahkan supaya jinnya pada keluar. Ini kita mau aja dibohong-bohongi. Oh ntar saya ini, siapkan aja ayam hitam. Nah, nanti begitu ayam hitamnya nggak ada, nanti dia pasti ngasih solusi. Ayam hitamnya sudah ada di saya. Tinggal dibeli dengan harga sekian. Ujung-ujungnya menipu juga. Tapi kita kan selama ini menganggap jin itu sebuah entitas di luar diri kita. Padahal jin itu kan sesungguhnya bahasa Arab. Artinya sesuatu yang tersembunyi. Makanya bayi ketika ada di rahim ibu, kan disebutnya juga janin. Karena kita nggak bisa lihat. Begitu keluar nggak janin lagi. Semua panggilnya bayi kok. Kenapa sih kok janin dipanggil bayi kok? Begitu di dalam janin, di luar bayi. Kita nggak pernah nanya. Ya nggak pernah nanya, kita juga gitu-gitu aja. Nggak sadar-sadar ya. Kan gitu ya. Jadi jin itu ada pada diri kita ya. Ya, kekuatan yang tersembunyi pada diri kita. Itu semuanya jin kok. Kecerdasan yang belum terampil untuk diasah itu juga jin. Jadi jin itu memang harus dikeluarkan, bukan diruqyah. Dikeluarkan sehingga itu menjadi potensi diri kita, gitu. Ya. Makanya minal jinnati. Iya. Semua yang tersembunyi pada diri kita, ayo deh. Ya, itu kan titipan semesta pada diri kita. Asah oleh diri kita supaya semuanya menjadi kekuatan positif, dan kekuatan positif menarik yang positif. Kan keren kalau begitu. Ya, gitu. Ini saya ngelantur kayaknya ya, ngomong dari tadi kemana aja. Takjub banget Ayah dari tadi jadi mendengarkan terus. Tapi boleh ya Ayah? Kembali kembali lagi pada Ali Imran yang ayat 49 tadi. Ya, saya tidak memunculkan ayat biar mengalir aja, nanti baca aja deh ayatnya ya.
gitu. Baik. Jadi saya juga tidak bacakan bahasa Arabnya karena saya juga tahu kalau dibacakan bahasa Arabnya juga nggak ngerti. Jadi udah saya bongkar isinya aja deh. Jadi satu ya, tugas kita itu adalah membebaskan diri dari kebutaan. Bayangkan coba ya, bayangkan ya, kalau kita nyetir mobil dalam keadaan mata tertutup, bisa nggak terbayang? Tidak. Bayangkan kalau kita semua nyetir sepeda motor, semua matanya ditutup. Bisa nggak? Bisa. Membayangkan nggak? Bisa bayangkan. Betapa kekacauan akan terjadi. Gitu kan? Nah, jadi penyakit yang pertama adalah kebutaan. Terutama kebutaan dari kolbu kita sendiri. Nah, akibat kebutaan itu sehingga kita tidak bisa memahami apapun. Nah, yang kedua, akibat kebutaan itu kita menderita penyakit yang lebih parah lagi. Penyakit yang kedua adalah ya, penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Itu nggak ada bahayanya. Itu sudah ada obatnya kok di apotek. Yang paling bahaya itu adalah penyakit kulit, itu penyakit luar. Karena kita cuma ngerti luarnya saja. Kita hidup di permukaan. Ketika hidup di permukaan, kita akan terjebak fenomena gelombang. Dan gelombang itu naik turun, naik turun, naik turun. Kan gitu. Itu fenomena permukaan. Makanya iman juga sebenarnya nggak ada iman itu naik turun. Iman tuh nggak ada di Quran naik turun. Yang ada itu adalah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Nggak ada iman berkurang. Nggak ada iman negatif. Yang berkurang itu adalah imannya orang yang mengaku beriman. Ya Anda mengaku beriman aja kok. Yang namanya mengaku itu kan, mohon maaf, sesuatu tuh baru bertambah kalau ada modalnya. Gini. Saya punya duit 10 juta di rekening saya. Saya cek nih, ternyata Bunda Ise kasih uang 100 juta. Kan saya bilang nambah itu. Lah kalau saya tidak punya rekening, nggak ada saldo, kan bukan nambah. Bukan nambah. Ya, bukan nambah itu. Iya, diadakan namanya. Nah, jadi adakan dulu duitnya, baru nambah. Adakan dulu imannya, baru nambah. Gimana sih? Cuman ngaku beriman, tiba-tiba besok bilangnya iman saya tuh kadang-kadang naik, kadang turun. Ya lu gak ada imannya. Kok ngaku naik, ngaku turun, ngaku nambah, ngaku kurang. Itu gak juga iman ciptaan sendiri. Gak punya saldo. Ya gak ada saldo. Nah makanya di Quran, surat Al-Fat itu kan, Al-Fat itu kan artinya keterbukaan. Kan dimulai dengan kata-kata, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Fatham mubina, keterbukaan yang nyata. Keterbukaan apa? Ya keterbukaan penglihatan kolbumu. Begitu penglihatan kolbumu terbuka, bahasa Qur'annya disebutnya kasyaf. Maka di ayat lain Allah mengatakan, fakasyafna anka gidoaka fabasaru kal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi penglihatan kolbumu sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Nah, kasyaf itu tingkatan ketiga. Tingkatan yang pertama adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tingkatan yang ketiga namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah tersingkapnya segala rahasia. Baru masuk pada aspek yang keempat, mahabbah. Gimana sih bisa mahabbah tersingkap aja enggak? Tiba-tiba ngaku, aduh aku sangat mencintai Rasulullah. Aku sangat mencintai Allah Tuhanku. Ntar dulu. Kapan ketemunya loh? Kan gitu ya. Gimana? Kalau kata orang Jawa aja kan, witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena sering ketemu. Ya gimana bisa ketemu? Rumahnya aja sampai sekarang belum tahu. Pintunya juga sebelah mana tidak tahu. Apalagi kuncinya nggak tahu. Dibawa-bawa kemana-mana seumur-umur cuman karatan aja nggak pernah dipakai buka. Tapi tiba-tiba mengklaim diri sebagai orang yang beriman. Padahal baru mengaku beriman. Karena iman itu harus diadakan dulu. Nabi Musa itu ya ketika mengaku beriman, itu kan indah banget dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ini kalau sedang ngalir nih ayat-ayat Qurannya, makanya saya sedang ngalir ya udah izinkan saya mengalir aja. Dan saya menyebut ayat-ayat ya tadi, catat aja gitu karena ini nggak bisa dibendung, yang nggak bisa dibendung. Ini sedang on fire nih kayaknya dengan alam tinggi. Kan dikatakan di situ, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sekelas Nabi Musa saja, itu imannya tuh diawali loh.
Kan saat itu Musa minta melihat Tuhan. Gini ceritanya Al-A'raf 143 tuh gini. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Wajar kan? Ingin mengimani Tuhan, wajar kan kalau pengen melihat? Tapi apa kata Tuhan dalam ayat itu? Tuhan berfirman, kamu nggak akan sanggup melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Dalam bahasa Quran disebutnya Tur, gunung. Gunung itu bukan Gunung Semeru, Gunung Merapi. Aduh, kacau lagi kita nih belajar agama. Aduh, makanya harus tahu, ya harus tahu. Gunung di Quran itu selalu simbol tentang kesadaran. Maka Nabi Muhammad bertemu Tuhan bukan di langit ketujuh, di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Jadi beliau itu bertemu Tuhan itu di puncak kesadarannya. Di Sidratil Muntaha. Bukan di suatu tempat. Karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, jelas yang dijelaskan itu adalah persepsi dia tentang Tuhan. Bukan Tuhan yang dimaksud. Tuhan dijelaskan kok. Tuhan dijelaskan, diterangkan gimana sih? Nggak bisa diterangkan, nggak bisa dijelaskan. Tapi bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya. Itu yang keren. Makanya hati-hati jangan terjebak oleh kata-kata, apalagi bahasa. Ya, nah makanya di ayat selanjutnya apa? Di ayat selanjutnya tadi, kamu nggak akan sanggup melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke kesadaran. Begitu Musa melihat kesadaran tertingginya, apa kata ayat di ayat itu? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan saat itu Tuhan bertajalli kepada Musa. Begitu Tuhan bertajalli kepada Musa, apa yang terjadi? Gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan. Itu bahasa simbolik. Gunung hancur luluh maksudnya apa? Kesadaran Musa itu hancur. Beliau mengalami fanabillah. Menceronglah istilahnya, menceronglah. Hanya memelang ke situ saja. Kalau di bahasa Quran surat An-Najm itu, kamu tidak akan bisa berpaling dari apa yang kamu lihat. Kamu tidak akan bisa berpaling dari apa yang kamu lihat. Wah sudah, cuma hangat-hangat air mata saja. Sampai Musa pun jatuh pingsan. Pingsan yang dimaksud itu bukan bahasa negatif. Tetapi Musa tidak sadar dengan apa yang di dunia ini. Mengalami mati saat jeronding urip. Fanabillah. La ilaha illallah dialami di situ. La ilaha illa huwa dialami di situ. La ilaha illa anta dialami di situ. Sampai la ilaha illa ana. Dari la ilaha illallah melebur menjadi la ilaha illa huwa. Melebur menjadi la ilaha illa anta. Melebur menjadi la ilaha illa ana. Itulah puncaknya tauhid. Makanya di dalam Quran dikatakan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Kamu tidak akan bisa sholat sebelum kamu mengalami la ilaha illa ana. Makanya sholat bukan persembahan lagi. Tapi sholat adalah waslat, penyatuan, manunggal. Disitulah yang disebut dengan experience of being. Bersatu dengan keberadaan. Bukan being lagi, tapi experience of being. Bukan Tuhan lagi, tetapi ketuhanan. Bukan manusia lagi, tapi kemanusiaan. Makanya keren tuh leluhur kita bikin Pancasila. Tidak Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak perlu diesakan oleh kita. Yang dibutuhkan adalah mengesa dengan Tuhan. Mengesa dengan Tuhan, bahasanya adalah ketuhanan. Experience of being. Nilai manusia bukan terletak pada manusia, pada kemanusiaannya. Anda baru disebut manusia kalau Anda memunculkan sifat kemanusiaan Anda. Kan gitu. Harusnya kemanusiaan manusia itu kan penuh cinta kasih, toleran. Ya, karena kemanusiaannya manusia kan ruhku. Keilahian Tuhan yang ditiupkan ke dalam dirinya. Ketika dia bisa memunculkan keilahian Tuhan pada dirinya, baru tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Aduh, keren banget. Kalau bisa mencapai ke situ ya. Ini saya jadi ngelantur nih ya, ngomongnya kemana-mana. Ya, ayah. Makanya puncaknya pengalaman Musa apa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku datang kepadamu. Jadi taubat itu bukan minta ampun. Dari kata taba ya tubuh, taubatan, datang. Tubtu ilaika, aku datang kepadamu. Jadi Musa itu datang kepada Tuhan. Dan begitu datang kepada Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam rangkulan Tuhan. Baru mengatakan, wa ana awalul mu'minin. Inilah awal aku beriman. Itu yang namanya modal. Jadi kalau modal itu sudah dicapai, baru ya surat Al-Fatihah tadi berjalan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'im. Imannya bertambah terus karena sudah ada modal. Jadi orang yang beriman tidak mungkin berkurang kalau imannya sungguhan. Nah, yang suka naik turun kayak gitu itu nggak jelas, itu nggak jelas. Itu kalau bahasa Quran surat Al-Baqarah itu namanya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku beriman, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka sedang menipu dirinya sendiri. Cuma mereka tidak sadar. Wa ma yash'urun. Ya bagaimana bisa sadar? Ya. Dia belum sadar kok. Makanya penyakit yang ketiga diceritakan di surat Ali Imran itu. Yang pertama tadi apa? Kebutaan. Penyakit yang kedua adalah penyakit kulit. Fenomena kedangkalan. Ya, lihat coba orang yang dangkal ya. Belajar Quran dangkal. Aduh. Nyalahkan orang aja. Menebarkan kebencian pun atas nama Tuhan dan agama. Aduh, luar biasa ya. Tapi kita juga butuh mereka ya, butuh mereka. Kita tidak akan tahu mutiara kalau tidak ada sampah. Kita perlu debu ya untuk tahu mana berlian. Makanya kan ma'rifat itu mengubah debu menjadi mutiara, mengangkat hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Karena ini soal peningkatan kesadaran. Nah, penyakit yang keempat adalah penyakit kematian kesadaran. Penyakit yang ketiga ya. Jadi nanti baca sendiri deh ya. Kalau baca nggak ngerti nanti beli aja CD-nya satu paket surat Al Imran. Jadi iklan saya ya. Boleh nanti saya inikan fasilitasi. Jadi penyakit yang pertama adalah kebutaan, penyakit yang kedua adalah kulit. Penyakit fenomena kedangkalan, penyakit kulit. Dan penyakit yang ketiga yang luar biasa ini adalah penyakit kematian kesadaran. Makanya Rasulullah mengatakan manusia ini kelihatan seperti hidup saja, sibuk. Pergi pagi pulang sore. Tetapi apa sih yang mendrive dia untuk sibuk? Mohon maaf para sahabat. Jangan-jangan yang mendrive kita sibuk itu cuma rasa takut kita aja. Takut kekurangan, takut gak makan, takut gak punya duit, takut gak kebeli rumah. Bukan Tuhan yang mendrive kita. Yang mendrive kita adalah rasa takut kita sendiri. Tapi kalau ngomong, sepertinya dia didrive oleh Tuhan. Makanya ketika sholat, keren banget. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Kata Allah, bohong. Yang mendrive kamu dalam hidup adalah rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa khawatirmu. Bukan aku. Cuma banyak yang tidak sadar. Makanya saya dulu pernah dalam perjalanan spiritual saya dikasih hadiah oleh seorang teman. Buku judulnya sampai sekarang masih ingat. The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saya itu meleleh air mata saya. Karena di situ banyak pertanyaan. Apa yang menggerakkan hidupmu? Apakah takut kekurangan uang? Apakah, itu saya banget itu waktu itu. Waduh, saya udah minta ampun. Minta ampun pada diri saya sendiri. Karena sesungguhnya yang membuat saya sibuk dari pagi sampai malam itu bukan Allah lagi. Tapi yang membuat saya sibuk adalah ego saya sendiri. Rasa takut saya, rasa cemas saya. Saya takut nggak punya rumah, takut nggak bayar cicilan mobil. Wah, luar biasa. Begitu saya bebaskan ya rasa takut itu. Maaf, saya juga nyicil mobil sama ya. Karena ya memang cara untuk dapatnya kan begitu. Tapi saya setiap cicil mobil saya bilang sama Allah, ya Allah, kan semuanya punya Engkau. Aku cuma hak guna pakai saja. Tidak ada milikku. Bahkan aku pun milikmu. Jadi saya ikrar kalau di leasing kayak gitu. Tolong Engkau sendiri yang bayarin ya. Karena ini kan punya Engkau, bukan punya saya. Itu dibayarin tiap bulan. Jadi tidak pernah
ambil sama leasing. Itulah sebetulnya menakjubkan. Menakjubkan. Nanti kita bisa ceritalah lebih dalam tentang itu. Baik, Mungkin itu Ayah. ya lanturnya saya. Mohon maaf tadi tidak terbendung. Jadi udah nggak kerasa ini udah berapa lama ini saya ngomong. Terima kasih para sahabat semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Guru. Aduh, takjub banget ya kita sampai dari tadi mendengarkan Ayah Guru ini. Sebenarnya banyak sekali tadi lagi Ayah Guru bicara tuh yang keluar dari pikiran kita, ingin bertanya ini gitu. Tapi kemudian datang lagi yang baru, jadi kita terpaku untuk mendengarkan. Tapi Ayah tadi waktu Ayah bicara itu, karena tidak semuanya juga pertama masalah iman ya. Iman itu kan harus ada depositnya dulu ya sebelum kita tambah dulu gitu Ayah ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya modal pertama depositnya apa sih Ayah? Yang konkretnya yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Iman itu kan kalau menggunakan definisi Rasul. Saya menggunakan definisi hadis ya. Jadi kita langsung menggunakan de jure biar pakai dasar hukum. Rasulullah mengatakan al-iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh qalbu. Wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Baru ya, ketika qalbu sudah membenarkan, baru berikutnya adalah lisan kita akan mengikuti apa yang dibenarkan oleh qalbu. Baru perbuatan kita akan mengikuti lisan kita. Sehingga terjadi keselarasan antara qalbu, lisan, dan perbuatan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih membenarkan itu, tasdik itu, membenarkan itu gimana? Ya, itu dia. Jadi sebetulnya kan iman ini soal pengalaman. Bukan soal percaya. Percaya saja, itu kan perlu ada pembuktian. Saya kadang-kadang suka heran ya, orang mengatakan, oh kita nggak bisa memandang itu dengan akal, harus dengan iman. Gitu. Nah, itu dia. Konyol banget ngomong. Ya, justru diberi akal itu supaya kita iman. Akal itu adalah pendorong supaya kita bisa iman. Sekarang gini deh, apakah para sahabat bisa percaya kalau isi gelas ini kopi? Cuman karena Saiful yang ngomong udah percaya aja. Percaya. Masa yang ngomong Saiful Karim katanya nggak percaya. Kan baru percaya kalau datang ke sini. Atau saya perlihatkan isinya. Jadi jangan percaya kalau belum membuktikan. Jangan percaya kalau belum mengalami. Jangan percaya kalau belum mengalami sendiri. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Allah Tuhannya Musa. Jadi Musa bilang begini, kalian pada iman ya sama Tuhan gue. Kira-kira gitulah kalau bahasa Betawinya. Itu di Quran Surat Al-Baqarah tuh ayat 55. Langsung tuh umatnya Nabi Musa bilang begini, hai Musa, bagaimana bisa iman sama Allah Tuhanmu? Kalau yang mengalami cuma kamu. Kalau yang melihat cuma kamu. Tolong dong, saya juga pengen lihat. Kan gitu kira-kira. Itu dialog sangat terbuka di Surat Al-Baqarah. Kan harusnya kita terbuka banget, terbuka. Wa idh qultum ya Musa, la nu'mina laka hatta naroha jahratan fa akhadathum sa'iqa wa antum tanzurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Begitu dia itu minta melihat Tuhan, kemudian dia itu dibangkitkan dari ketidaksadarannya. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Dia bangkit dari kematian kesadarannya. La'alakum tashkurun. Saat itu juga tersungkur karena menjadi orang-orang yang terbuka. Jadi syukur itu bukan, ini mohon maaf ya, syukur itu sering diartikan kan kalau kita hajatan, syukur, kamu banyak-banyak syukur. Iya, kadang-kadang nggak ngerti. Padahal syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur itu tertutup, syukur itu terbuka. Jadi saat itu Nabi Musa mengalami keterbukaan yang sangat nyata kepada Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih supaya kita punya deposit? Ayo, meniti ke dalam diri. Kan Tuhan udah ngasih alamat. Aku bersamamu lebih dekat daripadamu, daripada urat nadi lehermu. Aku sudah menunggu kehadiranmu. Ayo deh datang padaku. Berkunjung ke rumahku. Aku rindu ingin temui oleh kamu. Itu saja. Karena ketika pengalaman spiritual itu kita alami, baru kolbu itu bisa tasdik. Baru bisa membenarkan.
Nah, selama ini kan kita membenarkannya, udah jangan dipikirin, percaya aja. Masa gitu? Itu yang disebut dengan iman-imanan. Jadi tidak ada sebenarnya fase iman yang semacam itu. Iman itu diawali dengan proses pembuktian. Saya bisa tunjukkan secara hukum ya di dalam Al-Quran. Nabi Musa juga kan mengalami dulu untuk mengawali awalnya iman. Nah, baru fase berikutnya ada proses untuk meningkatkan. Liyazdadu tadi. Sehingga depositnya itu terus. Ya, saldonya naik terus, naik terus. Harusnya kan begitu. Ya, Dan nanti ya diselaraskan dengan kehidupan. Karena kehidupan ini kan sebetulnya menitipkan berbagai macam pembelajaran. Aduh, luar biasa. Jadi kalau kita sudah punya modal itu, wah keren. Baik Ayah Guru. Nah, ini ada kaitannya berarti dengan yang waktu itu Ayah Guru sampaikan bahwa kita kan sering berbicara bahwa aku tidak tahu bahwa aku tidak tahu ya Ayah. Jadi itu makanya kita sulit untuk menemukan jati diri kita gitu kan. Nah, untuk menjadi aku tahu kalau aku tidak tahu, untuk nyampe ke situ aja Ayah, apa yang harus kita lakukan? Biar kita juga nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan lanjutkan ke meniti ke dalam diri untuk kita sampai menemukan sejatinya diri kita gitu loh Ayah. Nah sekarang step-step awalnya apa dulu nih Ayah yang harus kita lakukan? Makanya kan tadi saya bilang, step awal. Seperti kata Anthony Domelo, ya, ketika kamu tahu kalau kamu itu sulit berubah, itu saja sudah awal perubahan. Ketika kalau kamu sulit berubah, pahami, jangan dilawan. Oh, ini diriku yang sebenarnya. Ternyata aku itu sulit berubah. Itu sudah awal perubahan. Karena orang itu baru akan memulai proses perubahan kalau tahu titik awalnya dia. Jadi jujur pada diri sendiri itu yang akan mengantarkan kita untuk tahu bahwa kita tidak tahu. Hati-hati ya. Kita ini mohon maaf terjebak oleh fenomena kedangkalan tadi. Contoh sederhana. Apakah air itu AIR? Bukan kan? Itu kan tulisan air. Apakah air itu ini? Air yang saya sebutkan? Bukan kan? Itu kan sebutan air. Mana air? Tuh yang bening di gelas saya. H2O. Itu loh barangnya. Apakah dulu dia punya nama? Orang nggak punya nama awalnya. Dulu tidak ada air, tidak ada water, tidak ada aye, tidak ada banyu. Nggak ada. Teu aya cai. Teu aya. Yang ada barang itu. Dulu juga belum ketemu rumus kimianya H2O. Belum ketemu. Setelah ahli kimia dan ahli fisika kemudian meneliti asal-muasal alam semesta, masuk pada teori atom, lalulah ketemu yang namanya atom hidrogen. Baru ketemu atom oksigen. Ketika berpadu dua atom hidrogen, ketemu satu atom hidrogen, jadilah H2O. Dia membentuk molekul air. Jadi mana sih air? Yang itu kan, bukan AIR, bukan sebutannya, tapi itu kan, yang diam itu yang hening. Dan kalau kita haus, kita masukkan ke mulut kita, kemudian haus kita hilang. Dan kita tidak bisa menghilangkan haus dengan tulisan air. Tidak bisa menghilangkan haus dengan sebutan air. Coba para sahabat haus, kemudian ambil tasbih, wiridan aja. Air. Makin haus dong. Logika yang sangat sederhana, ya, kan kita tidak mungkin menyebut-nyebut nama Tuhan untuk bisa merasakan dia. Kan harus menyatu. Saya bisa merasakan air kalau mau menyatu dengan airnya. Saya harus menceburkan diri sama basahnya. Ketemu zatnya, ketemu sifatnya. Begitu saya ditanya oleh Bunda Isu, gimana Ayah Guru rasanya air? Saya bingung ditanya. Paling jawaban saya, pokoknya gitu deh. Harus merasakan dulu. Kalau saya ditanya, gimana sih merasakan kehadiran Tuhan? Masa saya harus jawab? Rasakan saja oleh kamu sendiri. Begitu kamu merasakan sendiri, tasdikun bil qalbi, mendapati pengalaman yang sama seperti yang saya rasakan. Sudah diam, menjadi diam, tidak berdebat lagi. Ketika ditanya pun, gak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Paling juga,
Pokoknya gitu deh. Makanya orang yang sudah sampai di situ, ketika ditanya, paling juga, ya pokoknya gitu deh. Kalau bercakap-cakap, oh rasanya begini rasanya. Nah, kalau rasa sudah mulai dijelaskan kan menjadi aneh. Iya, iya betul. Masa saya disuruh ngasih kuliah rasa garam? Hmm. Tolong, Pak Saiful, nanti kuliah sore, jelaskan rasanya garam. 10 tahun saya ngasih kuliah, kalian tidak akan bisa merasakan garam. Baru menjadi pintar ngomong, oh ternyata menurut Pak Saiful, rasanya garam itu begini. Kalian sedang apa? Sedang ditipu oleh saya. Kalian merasakan garam, saya kasih kan garamnya satu-satu. Ayo, Bunda Isa dulu. Ayo, Bu Lilis sekarang. Gimana Bu Lilis rasanya garam? Kumahanya, suruh Bu Lilis teh. Pokoknya gitu deh. Betul nggak? Yeah. Akhirnya kita tidak bisa menjelaskan lagi. Makanya saya berulang-ulang mengatakan, kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, itu jelas bukan Tuhan. Itu persepsi dia tentang Tuhan. Gimana kok yang tak terbatas kok bisa dijelaskan? Jadi tapi kadang-kadang banyak sekali ya membual di mana-mana ya. Berbohong di mana-mana, udah berbohong luar biasa ya. Membawa orang lain juga pada kesesatan yang sama seperti dia. Makanya kan di dalam Injil itu ada sindiran yang luar biasa. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah dia akan masuk ke dalam lubang yang sama? Nah, udah keren banget sebetulnya. Jadi kalau ditanya gimana awalnya, ya harus deposit, harus mengawali. Nabi Muhammad itu membawa para sahabat di zamannya untuk deposit dulu. Ayo, ikuti aku. Makanya kan dalam di Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kan begitu. Sesungguhnya pada diriku, kata Rasulullah, ada teladan yang sempurna loh. Tentang apa ya Rasulullah? Tentang cara menemui Tuhan. Liman kana yarjullah. Nah, kita sayang sekali ya kalau bicara tentang kenabian Rasulullah, itu bicara tentang cara tidurnya, cara makannya, cara berkeluarganya, cara berpakaiannya, kok yang lain-lain. Padahal di Quran itu udah ada batasan. Liman kana yarjullah. Cara yang itu saja. Yang lain-lain, antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu hidup di negara yang berbeda, geografisnya berbeda, maka kamu hiduplah sesuai dengan kondisi dan geografis negaramu. Gitu. Jadi urusan peradaban sesuaikan saja dengan adat istiadat kita. Ya, gitu. Jadi mohon maaf nih, saya ada yang tanya juga sama saya. Kok katanya Pak Saiful kalau ceramah nggak pakai peci? Saya bilang, oh, saya nggak punya peci gitu. Jadi dan saya terus terang ya, saya itu udah ke dokter berkali-kali. Kalau kepala saya ditutup pakai peci itu pusing saya itu, alergi terhadap peci. Jadi mohon maaf gitu. Kan bagi saya ya peci bukan soal simbol agama. Itu kan budaya saja. Karena simbol agama itu kan akhlak sebetulnya. Ya, betul. Jadi lebih bagus kita berpakaian aja seperti biasa dan berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Itu yang paling bagus. Oke, Ayah sangat luar biasa, tapi karena mengingat waktu, ini sudah pukul 21.03. Tapi satu dulu Ayah, saya mau minta sama Ayah. Jadi nanti untuk pertemuan ke depannya ya, dilanjutkan lagi ya, ini karena kan belum tuntas, ini baru ngebuka ya Ayah. Jadi saya rasa teman-teman di sini juga pasti menanti-nanti lagi sambungannya dari sekarang, karena sekarang kan masih banyak yang bertanya. Tapi ada baiknya kita endapkan dulu apa yang Ayah Guru sampaikan pada malam ini, karena pasti masih banyak yang merasa belum ini Ayah, belum. Saya juga dulu gitu, soalnya ketemu sama Ayah Guru pertama kali, saya juga banyak ngehangnya gitu Ayah. Tapi nanti insya Allah, Ayah Guru tahu sendirilah, saya udah banyak ngehangnya sekali gitu. Oh pas sekarang saya menyaksikan, oh ini yang dimaksud, oh ini yang dimaksud. Tapi betul Ayah, setelah saya merasakan, walaupun mungkin belum sebanyak Ayah merasakannya, tapi
kebahagiaan itu benar-benar ya kita bisa membuktikan datang dengan sendiri gitu. Betul. Tidak usah kita cari, yang itu yang paling saya rasakan gitu. Apalagi dengan perbedaan, apalagi dengan ekspektasi, itu betul-betul sudah tidak ada, yang ada ya here and now. Lakukan I do my best gitu, I did my best. Saya pokoknya lakukan yang terbaik untuk sekarang dan hari ini dan sekarang dan di sini sekarang gitu kan. Dulu saya nggak ngerti ayah itu apa. Terus gimana ya kita untuk masa depan kita gitu. Itu gimana masa depan saya gitu. Terus gimana dengan anak-anak itu dulu sering sekali ayah yang saya ini kan. Nah sekarang ternyata begitu ayah guru menyampaikan itu, kemelekatan itu harus kita tinggalkan, asal punya keberanian, ya insya Allah itu akan lebih lapang. Dan itu yang saya rasakan gitu kan. Jadi betul ayah, jadi kalau pagi-pagi saya senang dulu sambil joget-joget, kata ayah, soalnya kalau nanti yang nggak bisa joget, nggak bisa melangkahkan kakinya gitu. Itu benar-benar, saya udah ngetes diri saya sendiri. Jadi benar, setelah itu saya happy sekali gitu. Jadi ternyata ayah beragama itu, belajar mengenal Allah itu sangat bahagia banget ya ayah ya. Penuh sukacita. Sangat luar biasa sekali, penuh sukacita gitu. Itu yang dulu saya belajar based on fear, benar-benar dengan rasa takut dan penekanan yang selalu kalau gini dosa, kalau gini salah gitu. Kalau sekarang saya udah melepaskan hal itu, tapi bukan berarti saya tidak peduli, tapi sekarang saya tidak apa-apa gitu. mau melepaskan apapun gitu. Nah itu ayah. Oke, baiklah ayah, sebelum kita selesaikan malam ini, seperti biasa saya mohon dari ayah untuk menyampaikan final statement-nya dari rangkaian yang ayah sudah sampaikan, apa yang harus kita petik dari malam ini ayah. Terima kasih ayah, silahkan. Baik. Tujuan hidup itu adanya di masa depan. Dan masa depan itu tidak ada. Oleh karena itu maka hidup itu sendiri itulah tujuan hidup. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Lakukan secara totalitas apapun. Karena totalitas hari ini akan menghasilkan totalitas baru hari esok. Jangan hidup dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak ada. Kesempurnaan itu jauh di masa depan, dan masa depan tidak ada. Kalaupun besok kita hidup, kita akan menghidup hidup seperti kita memperlakukan hidup saat ini. Sekarang mari kita tanya jujur pada diri kita semua. Apakah saat ini kita nyaman? Nyaman bukan? Uang ada, rumah ada, keluarga ada, makanan ada, dan semua ada walaupun apa adanya. Kita akan memperlakukan setiap episode kehidupan kita seperti kita memperlakukan saat ini. Hadirlah di sini saat ini sekarang, maka kita akan bebas rasa cemas dan rasa khawatir. Satu kuncinya, temukan diri sejatimu. Karena puncaknya kesadaran ada di dalam dirimu. Bahagia tidak pernah Allah titipkan di luar. Kalau bahagia dititipkan di harta, enak dong yang punya harta banyak. Yang punya harta banyak cuman senang dan tidak pernah bahagia. Karena bahagia Allah titipkan di dalam dirimu masing-masing. Dan Allah sebetulnya sudah menitipkan kebahagiaan pada semua orang. Temukan kebahagiaan di dalam. Maka ketika menemukan kesucian di dalam, semua di luar menjadi sangat suci. Ketika kita menemukan kemuliaan di dalam, semua di luar menjadi mulia. Kemanapun kau memalingkan wajah, selalu akan mendapatkan wajah Allah. Itu pesan terakhir dari saya. Terima kasih.